Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak soleh-soleh yang kami banggakan, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan izin Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Harapan kita hadirnya di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang banggakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat Al-Quran. Sekarang kita masuk ke dalam Al-Baqarah ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum, sesungguhnya sebagian dari mereka la yaktumuna al-haq wa hum ya'lamun, pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, berkaca dari ayat ini Bapak Ibu, pada sebelum akhir ini kita diperintahkan lebih jujur kepada Allah, lebih jujur kepada Al-Quran, dan lebih jujur kepada hati nurani kita. Di Al-Baqarah 146 ini mengingatkan kita semua bahwa ada orang yang sebenarnya sudah mengenal kebenaran dengan sangat jelas, tapi tetap menutupinya. Maka ini menjadi peringatan besar agar kita jangan sampai tahu yang benar, namun enggan tunduk karena hawa nafsu, karena gengsi, karena kepentingan dunia, atau takut kehilangan kehidupan. Ini yang Allah katakan 146. Hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena itulah tiga kami setiap Selasa Rabu menjelang Jumat dikumandangkan. Yang pertama, kebenaran kadang sudah jelas, tetapi manusia tetap menolaknya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Betul-betul tahu bahwa Nabi Muhammad itu pasti Nabi terakhir, tapi mereka tidak mengetahui. Maka Bapak Ibu, pelajaran bagi kita, kebenaran bisa sangat jelas, tetapi tetap ditolak oleh orang yang hatinya tertutup. Maka jangan sampai Bapak Ibu bisa termasuk orang yang memahami kebenaran kemudian menutupinya. Di keluarga misalnya Bapak Ibu, orang tua tahu bahwa mendidik anak
anak dengan sholat itu benar dan harus dilakukan. Tapi karena sibuk dan lain-lain, sepertinya mereka membiarkan. Kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyuruh, memerintahkan keluarga kita untuk sholat dan sabar kita untuk menyuruh. Apakah ini sudah kita amalkan? Ini sebuah kebenaran. Apakah kebenaran yang Allah kabarkan ini sudah kita amalkan? Apakah kita benar-benar menyuruh dan menyuruh anak kita? Atau sudah berhenti menyuruh karena saya tidak ada lagi disuruh dan dia juga tidak mau sholat? Kalau ada kita seperti itu, berarti kita sudah memungkiri kebenaran. Kebenarannya kita suruh anak kita dan sabar selalu untuk menyuruhnya. Kalau ada di antara kita orang tua yang sudah berhenti menyuruh anaknya untuk sholat, berarti dia mengetahui kebenaran tapi membelakangi kebenaran, maka saat itu dia sama seperti Bani Israel ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia tahu dengan Nabi Muhammad seperti mana dia mengetahui anak-anaknya, tapi dia tidak mengakuinya. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, ilmu tanpa kejujuran bisa menjadi bencana. Allah mengatakan di sini wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Maka Bapak Ibu sadar kita pelajarannya, mengetahui kebenaran belum tentu membuat seseorang selamat bila ia tidak beramal dengan kebenaran, bila ia tidak jujur. Maka kita lihat contoh sederhana di kehidupan kita. Di kantor, seseorang tahu laporan keuangan harus jujur, tapi ia tetap memanipulasi angka demi keuntungan. Ilmu ada, tapi amanah hilang. Maka saat itu dia sama dengan Bani Israel. Walaupun dia membentuk Bani Israel, membentuk ahli kitab, tapi perilakunya sama dengan Bani Israel. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Ketika azan berkumandang hayya shalah hayya, semua tahu itu panggilan kemenangan, panggilan sholat. Kalau hanya sekedar tahu dan tidak mendatanginya, dia dicap sebagai wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Hikmah berikutnya yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 146 ini Bapak Ibu yang kami muliakan, menyembunyikan kebenaran adalah dosa besar. Ayat tumunal haq, benar-benar menyembunyikan kebenaran. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran. Kebenaran tidak boleh disembunyikan, apalagi jika itu menyangkut agama orang lain dan keselamatan masyarakat. Banyak kita lihat Bapak Ibu, ketika Allah perintahkan ketika orang meninggal, orang tua meninggal, maka hartanya harus dibagi sesuai yang Allah firmankan. Kalau ada yang membagi tidak sesuai dengan yang Allah firmankan, berarti dia sudah menyembunyikan kebenaran. Ketika dia tahu keponakannya, sanak saudaranya, sepupunya membagi harta warisan tidak dengan cara yang Allah gariskan, dia tahu, dia biarkan, maka dia termasuk hanya tumunal haq, mereka menyembunyikan kebenaran. Maka jangan kita termasuk orang yang seperti itu. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, hikmah berikutnya yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 146 ini, masalah terbesar bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tunduk. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Banyak orang tidak berubah bukan karena belum tahu, tapi karena gengsi, malas, atau cinta dunia. Contoh yang sering kami sampaikan di mimbar ini, seorang tahu riba itu haram, tahu menunda salat itu salah, tahu membuka orang itu dilarang, tapi tetap menjalani karena sudah biasa. Maka jangan sampai Ramadan hadir, jangan sampai kita masih seperti itu saja, tetap dengan riba, tetap dengan menunda salat, tetap dengan membuka aurat. Untuk apa Ramadan hadirkan kepada kita kalau tidak berubah? Rasul mulia mengatakan betapa celaka orang yang hadir Ramadan tapi tidak berubah dia menjadi orang yang bertakwa. Hikmah berikutnya Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, Ramadan adalah waktu membersihkan hati
dari penolakan terhadap kebenaran. Karena Allah mengatakan di sini al-haq, kebenaran. Ramadan terutama 10 terakhir, ambillah peluang ini. Serius kita, fokus kita, mudah-mudahan berakhirnya Ramadan ini berakhir semua sifat kemunafikan yang ada dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.